Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilda Elsa Fitriani, NIM E100 2045. Terus kelasnya kelas B. Kemudian di sini saya akan membahas tentang klaster industri. Klaster industri atau disebut dengan aglomerasi industri juga dikenal sebagai distrik atau klaster industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi. Faktor-faktor penyebab aglomerasi industri terbentuk karena adanya hubungan fungsional antara industri antar industri. Secara umum, hubungan antar industri ada 3 macam, yaitu hubungan produksi, hubungan pelayanan, dan hubungan pemasaran. Kemudian, di sini saya akan membahas lagi lebih mendalam, yaitu aglomerasi, ekonomi, dan eksternalitas. Dasar untuk memahami aglomerasi industri adalah gagasan tentang skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada biaya penghematan input per unit ketika skala tertentu tercapai dan dapat bersifat internal atau eksternal. Dan eksternalitas adalah biaya negatif atau manfaat atau positif yang diperoleh entitas di atas dan di luar akuntansinya. Contoh, eksternalitas positif yang akan mengarah pada ekonomi aglomerasi adalah berbagai input faktor, misalnya kumpulan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu yang akan menurunkan biaya pencarian. Dan eksternalitas negatif yaitu akan menyebabkan keseekonomis aglomerasi, yang dimana polusi udara yang dihasilkan oleh contohnya polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dengan asumsi tidak ada peraturan pemerintah. Ketika eksternalitas positif lebih besar dari eksternalitas negatif, maka aglomerasi industri akan tumbuh dan mengambil keuntungan dari ekonomi aglomerasi sampai diskonomis untuk mencegah pertumbuhan lebih lanjut. Kemudian ada 2 jenis aglomerasi, yaitu ekonomi urbanisasi. Ekonomi urbanisasi mengacu pada keuntungan berada di daerah perkotaan yang besar dengan pasar yang besar, dan keuntungan ini juga disebut sebagai eksternalitas. Yang kedua, ekonomi lokalisasi mengacu pada manfaatnya hampir secara eksklusif, berdampak pada sektor industri tertentu yang mengarah ke kawasan industri. Kemudian kita membahas aglomerasi Marshalian atau atau bisa disebut teori klaster menurut Marshalian dan klaster industri. Klaster industri sendiri adalah pemusatan geografi dari keterhubungan antara perusahaan, supplier khusus, pengembangan pelayan, perusahaan yang terhubung dalam industri, dan asosiasi entitas yang bersaing dan bekerja sama dengan bidang tertentu. Faktor pembentuk klaster itu yang pertama, jaringan kemitraan, dasar keahlian yang kuat, inovasi dan riset dan pengembangan, kehadiran perusahaan besar, infrastruktur fisik, dan jiwa kewirausahaan. Teori Marshall 1920, Marshall Industrial District, Alfred Marshall 1919 adalah ekonomi pertama yang mengamati jenis-jenis industri tertentu yang berlokasi di beberapa daerah di Inggris, Jerman, dan negara-negara yang mendefinisikan suatu kawasan industri sebagai klaster produksi tertentu yang berdekatan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya proses klaster industri menurut teori Marshall 1920. Yang pertama, adanya proses klaster membuat perusahaan yang ada dapat diperspesialisasi lebih baik daripada bila perusahaan-perusahaan tersebut tidak tercluster. Peningkatan spesialisasi nantinya akan membawa ke peningkatan efisien produksi. Yang kedua, memfasilitasi perusahaan untuk meningkatkan penelitian dan inovasi dalam sebuah industri.
Yang ketiga, proses klaster perusahaan-perusahaan sejenis akan mengurangi risiko bagi pihak pekerja maupun pihak pemberi pekerjaan. Kemudian Marshallia mengandalkan konseptualisasi ekonomi neoklasik perusahaan sebagai kumpulan pesaing atomistik distrik industri Italia ketika menekan saling ketergantungan di antara perusahaan, persaingan kooperatif, dan pentingnya kepercayaan di antara pelaku ekonomi di dalam distrik. Lingkungan inovatif mewakili secara simultan jenis kawasan industri dengan kerangka kerja penelitian dengan fokus pada lokasi inovasi. Kelompok Grammy Group de Recursion European sur les Innovators di Paris adalah salah satu yang pertama mempresentasikan tesis bahwa kawasan industri lokal tertentu mempunyai cara sebagai lingkungan inovatif. Kelompok Grammy Idalot 1986 termasuk orang pertama yang mengadvokasi analisis distrik yang memproduksi diri dengan cara penghancuran kreatif. Grammy menganggap lingkungan inovatif sebagai ruang pembentuk ruang atau pendekatan ruang aktif yang berfokus pada peran lintas teknologi endogen dalam bentuk ruang produksi. Kemudian penyebaran teknologi, yaitu atau pengetahuan jenis eksternalitas tertentu, juga dikenal sebagai eksternalitas Marshall-Romer atau MAR, dan mengacu pada pengetahuan yang dihasilkan dalam aglomerasi di atas dan di luar apa yang terkandung dalam perusahaan, yang dianggap paling baik ditangkap. Oleh karena itu, produsen lokal perlu dicatat bagaimana ada penelitian yang membantah kekuatan spesialisasi MAR eksternal dan eksternalisasi diverifikasi Jacobian. Kemudian inkarnasi terbaru dari aglomerasi industri adalah sistem inovasi regional. Menurut Arsam dan Kernan mendefinisikan sistem inovasi regional sebagai infrastruktur kelembagaan yang mendukung inovasi dalam struktur produksi suatu wilayah. Sistem inovasi regional dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam sistem inovasi nasional yang bertaraf secara teritorial, jaringan regional atau regional berdasarkan berbagai jenis pengetahuan yang digunakan dalam sistem inovasi mereka, baik analisis sains ataupun sintaksis atau rekayasa. Kemudian istilah klaster industri dipopulerkan oleh seorang sarjana Amerika dan seorang guru manajemen, Miss Hal Porter. Porter mendefinisikan klaster sebagai konsentrasi geografi dari perusahaan yang saling berhubungan, terspesialisasi, pemasok, penyediaan layanan, perusahaan dalam industri terkait, dan lembaga terkait, misalnya universitas, lembaga standar, asosiasi perdagangan, dalam bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja. Keunggulannya didasarkan pada penjabaran kerangka berliannya, mereka melibatkan kondisi faktor atau input, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, dan konteks untuk strategi dan persaingan perusahaan. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi membentuk klister industri. Martin and Stanley 2003 berpendapat teori Porter tentang klaster lebih merupakan ciptaan analitis daripada kenyataan, dan menuduh Porter ekstratisme, kurangnya kekhususan terutama dimensi sosial dan konteks. Kemudian base lokal dan jaringan global. Stropper 1995 membedakan antara karakteristik kemampuan lokal dan aset spesifik regional sebagai ketergantungan yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan.
Dengan yang pertama menekankan perdagangan materi dan perdagangan informasional yang terkait, mengusulkan analisis multidimensi yang menggabungkan kewirausahaan dan fleksibilitas, konversi tenaga kerja, hubungan antar perusahaan, vertikal dan horizontal, dan sifatnya persaingan, bisa keterbukaan atau keanggotaan, kemudian sifatnya hubungan, timbal balik, dan perubahan sosial. Kemudian Robert Van Blas 2004 menekankan penting local bus yang diciptakan oleh kontak tatap muka yang menurut mereka melibatkan sifat perilaku dan komunikasi yang unik. Oleh karena itu penawaran keuntungan khusus dibandingkan metode komunikasi lainnya, dan kemudian memiliki sifat khas dan mentalitas pelengkap antara sumber pengetahuan lokal dan eksternal yang menentang pemahaman sederhana, menyamakan bus lokal dengan pengetahuan tech chat dan jaringan pipa global dengan pengetahuan yang dikodifikasi dan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa aliran pengetahuan ekstra lokal dan saluran pipa global dapat memainkan peran penting dalam memasukkan pengetahuan baru ke rutinitas lokal, dengan demikian meningkatkan kapasitas inovasi dan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang atau tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.